kita mempunyai lahan di sana kurang lebih 90 hektar untuk pengembangan yang untuk organik tetapi untuk magot dan juga untuk pupuk dan sebagainya. Sehingga dengan demikian gerakan ini nggak boleh kendor dan kami bersyukur bahwa Jakarta terutama para anak-anak muda terutama di RT-RT di Jakarta mereka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak warga Jakarta untuk aktif melakukan gerakan memilah sampah, mulai dari rumah tangga agar Jakarta menjadi kota global yang lebih bersih. Menurut Gubernur Jakarta Pramono Anung, komitmen gerakan memilah sampah semakin penting, mengingat Jakarta saat ini menghasilkan 9.000 ton sampah setiap harinya. Sementara itu, TPST Bantar Gebang yang selama puluhan tahun menjadi andalan pengelolaan sampah Jakarta telah mendekati kapasitas maksimum. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta mendorong perubahan pola pengelolaan sampah melalui pemilahan. Kebijakan tersebut diperkuat melalui Instruksi Gubernur Nomor 4 Tahun 2026 tentang pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber. Di Jakarta ini ternyata masif sekali. Kenapa masif sekali? Banyak RT-RT yang bahkan seperti Rorotan, Cilincing itu sudah jauh lebih maju dari yang saya perkirakan. Termasuk kalau teman-teman media yang dari Balai Kota pada waktu kita ke Jakarta Barat, Pak Menko, bahkan sekarang penanganannya di RT itu sudah sampai pemilahan untuk makanan magot, kemudian ikan dan sebagainya. Maka kami untuk di Ciangir segera akan membuka, kita mempunyai lahan di sana kurang lebih 90 hektar untuk pengembangan yang untuk organik tetapi untuk magot dan juga untuk pupuk dan sebagainya. Sehingga dengan demikian gerakan ini nggak boleh kendor dan kami bersyukur bahwa Jakarta terutama para anak-anak muda terutama di RT-RT di Jakarta mereka. Kita ke informasi pertama pemirsa, Bank Indonesia mewaspadai sejumlah faktor yang berpotensi mendorong inflasi dalam beberapa bulan ke depan, mulai dari rambatan kenaikan harga global hingga resiko gangguan cuaca akibat fenomena El Nino. Meski inflasi saat ini masih berada dalam rentang sasaran, BI menilai tekanan dari faktor eksternal dan cuaca perlu diantisipasi agar tidak mengganggu stabilitas harga. Bank Indonesia mewaspadai sejumlah faktor yang berpotensi mendorong inflasi dalam beberapa bulan ke depan, mulai dari rambatan kenaikan harga global atau imported inflation, hingga risiko gangguan cuaca akibat fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi pada paruh kedua tahun ini. Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman mengatakan, meskipun inflasi saat ini masih berada dalam rentang sasaran, tekanan dari faktor eksternal dan cuaca perlu diantisipasi sejak dini agar tidak mengganggu stabilitas harga. Sementara itu, dampak imported inflation dapat terlihat pada kelompok administered prices atau harga yang diatur pemerintah, terutama setelah adanya penyesuaian harga bahan bakar minyak non-subsidi yang diperkirakan memberikan kontribusi sekitar 0,25% terhadap inflasi. Faktor resiko inflasi yang mungkin sekarang ini mencuat dan menjadi perhatian adalah tentunya tentang rambatan global, yaitu harga-harga minyak dan komoditas ke dalam negeri atau kita sebut dengan imported inflation. Dan yang kedua, ini belum terjadi tapi kita alert untuk menghadapinya, yaitu gangguan cuaca. Aida menegaskan risiko cuaca menjadi perhatian khusus seiring meningkatnya potensi El Nino yang diperkirakan berlangsung mulai akhir Juni hingga Oktober atau November 2026. Berbagai langkah antisipasi telah disiapkan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah, diyakini mampu menjaga inflasi tetap berada dalam target 2,5% plus minus 1%. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terus mempercepat program hilirisasi perkebunan rakyat yang mencakup area seluas 870.000 hektar di berbagai daerah.
Mentan mengatakan sektor hilirisasi pembangunan fasilitas pengolahan komoditas perkebunan juga terus berjalan di sejumlah daerah. Untuk komoditas kelapa, satu pabrik hilirisasi telah terbangun di Maluku Utara. Selain di Maluku Utara, pembangunan fasilitas hilirisasi juga dilakukan di Morowali, Sulawesi Tengah dengan Indragiri Hilir Riau. Amran berharap percepatan hilirisasi perkebunan rakyat tersebut dapat meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat di berbagai daerah. Perkebunan kita hilirisasi. Kami bersama teman-teman semua, bersama BUMN Pangan kita melakukan akselerasi hilirisasi dan tanam kakao, kopi, mente, kelapa, dan tebu. Kami sudah lakukan bersama teman-teman di 2025, kita lanjutkan 2026 dan 2027. Total luasan untuk petani itu adalah 870.000 hektar. Ya, pemerintah mempercepat transformasi pengelolaan sampah nasional dengan menghentikan praktik open dumping atau pembuangan sampah secara terbuka. Pemerintah mendorong perubahan pengelolaan sampah melalui pemilahan sejak dari sumbernya, mulai dari rumah tangga hingga tingkat kelurahan. Pemerintah mempercepat transformasi pengelolaan sampah nasional dengan menghentikan praktik open dumping atau pembuangan sampah secara terbuka seperti yang selama ini masih terjadi di sejumlah tempat pemrosesan akhir, termasuk di TPST Bantar Gebang, Bekasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pihak-pihak yang masih menerapkan sistem tersebut akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Karena itu pemerintah mendorong perubahan pengelolaan sampah melalui pemilahan sejak dari sumbernya, mulai dari rumah tangga hingga tingkat kelurahan. Karena open dumping udah nggak boleh. Jadi nanti seperti Bantar Gebang akan itu nggak boleh lagi. Sehingga sampah itu di tiap tempat harus selesai. Kalau open dumping masih seperti sekarang, tentu akan kena penalti. Ada undang-undang sekarang. Jadi memang harus ada stick and carrot, harus kita paksa. Kalau tidak, ya tentu kita tidak berubah-berubah. Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah bersama BPI dan Antara tengah menyiapkan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi di beberapa daerah. Salah satunya di TPST Bantar Gebang, Bekasi. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Mitra Farmasi dan Consumer Health PT Daria Varia Laboratoria Tbk dengan kode emiten DVLA membidik target pertumbuhan pendapatan pada kisaran 7 hingga 9% pada tahun 2026. Target pertumbuhan high single digit ini didorong oleh fondasi manufaktur yang kuat serta transformasi bisnis menjadi perusahaan solusi kesehatan terintegrasi. Emiten Farmasi dan Consumer Health PT Daria Varia Laboratoria Tbk dengan kode emiten DVLA membidik target pertumbuhan pendapatan pada kisaran 7 hingga 9% pada tahun 2026. Melansir keterangan resmi perusahaan, perseroan sukses mencatatkan tren kinerja keuangan yang solid sepanjang tahun 2025. Perseroan membukukan total pendapatan sebesar Rp2,23 triliun atau tumbuh 6,9% jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2024 sebesar Rp2,09 triliun. Presiden Direktur Perseroan menegaskan capaian positif ini menjadi tonggak sejarah penting tepat pada 50 tahun perjalanan perseroan di industri farmasi nasional. Berdasarkan rincian performa lini bisnis, penopang utama pendapatan disumbang oleh segmen Consumer Health yang meraup Rp1,26 triliun atau setara 57% dari total pendapatan. Lini produk kesehatan konsumen tersebut berhasil tumbuh 9,1% sehingga mampu mengimbangi kontraksi sebesar 5% pada bisnis obat resep. Meski mengalami penurunan, bisnis obat resep tetap menyumbang angka signifikan sebesar Rp666 miliar, disusul lonjakan segmen ekspor serta toll manufacturing sebesar 27% senilai Rp257 miliar. Memasuki kuartal 1 tahun 2026, tren pertumbuhan berlanjut secara konsisten dengan perolehan pendapatan kuartalan mencapai Rp595 miliar atau meningkat 9%. Demi menjaga momentum pertumbuhan tersebut, manajemen secara agresif memperkuat lini produk baru, mulai dari kategori kosmetik hingga suplemen kesehatan.
Selain itu, korporasi resmi memulai transformasi jangka panjang ke sektor teknologi medis melalui peluncuran produk alat kesehatan di lab berbasis kecerdasan buatan AI dan Internet of Things atau IoT. Berbagai sumber IDX Channel.